Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe, oke? Subscribe kamu akan sangat berarti untuk Sora dan perkembangan YouTube channel Sora. Oke. Hari kita mau baca tentang apa Sora? Oke. Temanya adalah tanpa kabar berita. Ya. Ini keadaan dia sesungguhnya sekarang. Tanpa kabar berita, ini kabar dia sesungguhnya sekarang. Oke. Kita mau lihat dulu siapa sih orang ini yang membuat kamu bertanya-tanya sama keberadaan dia ya. Kita lihat dulu siapakah orang ini. Oke, langsung terlihat keluar ini adalah seorang energi dari divine maskulin, ya. Ini adalah energi dari divine maskulin, ya, atau energi dari seorang pria, ya. Ini bisa dapat gender, bisa dapat sifat, ya. Jadi kalau wanita dia lebih kepada maskulin, ya. Yang kamu pikirkan orang ini yang tidak ada kabar beritanya. Lalu yang berikutnya adalah orang ini adalah orang yang sedang mungkin ya menjauh dari kamu, atau memang secara fisik dia itu adanya jauh dari kamu ya. Nah, bisa saja orang ini memang LDR sama kamu ya, atau memang dia lagi kerja, lagi misalnya melantau di luar kota gitu ya. Bisa karena memang dia berasal dari tempat yang jauh, pekerjaannya membuat dia harus banyak traveling yang jauh atau merantau ya, atau memang LDR kalau Sora lihat di sini ya. Dan yang berikutnya, kamu berdealing dengan seseorang yang penuh dengan energi-energi yang banyak intuisi sama kamu sebenarnya ya. Ada koneksi intuisi di antara kalian, dan di sini juga orangnya adalah seorang yang suka bermimpi dan banyak sekali hayalan dan fantasi. Orang ini juga kalau Sora lihat memang cenderung lebih aktif di malam hari, atau dia lebih menyukai malam hari, kegiatan dia banyak di malam hari. Kamu banyak komunikasi sama orang ini di malam hari, itu juga bisa ya. Atau memang dia lahir di malam hari, itu juga bisa. Jadi kata keywordnya adalah malam ya, kalau Sora lihat di sini. Selain daripada itu, kamu berdealing dengan seseorang yang kamu tuh bisa banyak banget sebenarnya ngobrol sama orang ini ya. Obrolan sama orang ini bisa sangat banyak ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa orang ini ada beberapa, tidak semua itu suka ngobrol. Jadi ada yang bawel, ada yang cerewet ya. Orangnya itu sangat excited. Dan kalau Sora di sini, tapi orangnya cenderung suka memiliki kegelisahan ya. Ada yang di sini bekerja dalam industri-industri yang mungkin saja berhubungan dengan transportasi ya. Terus habis itu ada yang berhubungan dengan industri yang berhubungan dengan media ya, atau banyak berbicara, itu juga ada ya. Dan kamu berdealing dengan seseorang yang memang secara koneksi batin atau jiwa ada koneksi sama kamu. Jadi orang ini memang beberapa sudah punya intuisi yang berakar ke kamu. Artinya memang ada yang punya karmic relationship sama kamu ya. Kalau surat ini secara spiritual ada koneksi di antara kalian ya. Ada sesuatu yang saling terhubung ya. Oke. Sekarang Sora mau lihat bagaimana sih sebenarnya keadaan hubungan kamu sebenarnya ketika dia itu menghilang tiada kabar. Bagaimana keadaan hubungan kalian? Pilih. Oke. Book. Wow. Hubungan kalian itu seperti berada dalam suatu hubungan yang penuh dengan misteri. Kalau Sora lihat di sini, banyak yang sudah cukup lama berjalan ya, dan sudah cukup banyak pengorbanan yang diberikan. Namun kalau Sora lihat di sini, banyak juga yang Sora bilangnya ya, menunggu-nunggu kejelasan dari arah hubungan ini seperti apa. Tapi Sora melihat di sini ada sesuatu yang terputus ya. Artinya di sini hubungan ini ada yang merupakan banyak sekali kesedihan dan kekecewaan. Karena hubungan ini banyak yang merasa seperti adanya jalan buntu ya. Artinya gini,
Hubungan kok udah jalan cukup lama, tapi kok seperti ketemu jalan buntu, seperti susah untuk bersama-sama. Kenapa seperti banyak masalah juga gitu ya. Jadi seperti merasa berusaha untuk tulus, berusaha untuk hubungan ini bisa tetap jalan dengan baik gitu loh ya. Tapi seperti mengalami begitu banyak masalah yang tidak ketemu jalan keluarnya. Intinya seperti itu. Ya, jadi dalam kebimbangan, dalam kebingungan gitu ya, bagaimana hubungan ini ke depannya mau seperti apa? Karena di sini terselip harapan sebenarnya pingin bisa serius gitu loh, ya. Tapi di sini bisa saja ada ketidakterbukaan, itu bisa ya, kebuntuan karena banyaknya sekali masalah, ya, kurangnya keterbukaan. Tapi ini juga bisa menghadapi terhadap sesuatu yang ditutupi. Artinya orang ini bisa saja menutup-nutupi banyak hal dari kamu, oke? Atau memang hubungan ini adalah suatu hubungan yang tertutup, ya. Jadi seperti hubungan yang sudah cukup lama dijaga dan ditutupi. Jadi ini bisa saja third party situation, oke? Under the deck-nya ada fish ya. Jadi masalah yang terjadi juga situasi dan kondisi dia ya, atau hubungan kalian itu banyak dipengaruhi oleh faktor finansial. Itu ada faktor finansial dan faktor kekhawatiran soal finansial. Di sini finansial dan kekhawatiran banyak sekali melingkupi hubungan ini. Ya, banyak rahasia, banyak kebingungan, banyak masalah finansial. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa kamu bisa saja berdealing dengan orang ini ragu-ragu. Bisa saja dia yang ragu, bisa saja kamu yang ragu, atau kalian sama-sama ragu. Ya, dan faktor pemicunya ya salah satunya finansial, kesiapan secara finansial, kebanyak kepikiran, ya. Dan apalagi dengan banyak sekali yang ditutupi. Jadi hubungannya tuh kayak banyak layer ya, banyak yang masalah kalau soal di sini. Makanya sampai kok kamu mempertanyakan keberadaan dia sekarang, gitu loh. Bagaimana kabarnya dia? Karena bingung sebenarnya, gitu. Dianya kalau soal di sini banyak yang dalam tanda kutip menghilang ya. Banyak yang apa ya Sora bilangnya ya, mungkin hilang, ngumpet, bersembunyi atau apapun itu ya, tapi seperti membuat kamu tuh bertanya-tanya ya, bertanya-tanya keberadaan dia sekarang gimana, nggak ada kabar dari dia. Ini letter ya, komunikasi itu terputus tuh kan, gitu loh. Komunikasi yang terputus sehingga ngerasa kayak ini gimana nih sebenarnya gitunya. Kamu bingung dianya kemana, hubungan ini gimana, serba salah ya. Padahal koneksi ada. Terus gimana dong kalau koneksi tetap ada, tapi kok komunikasinya nggak ada gitu loh. Jadi seperti merasa, apakah ini artinya tandanya suatu hubungan ini sudah harus berakhir? Tapi di sini kalau saudara lihat ada apa ya? Gantung gitu loh. Namanya gantung itu nggak ngenakin. Pasti meninggalkan rasa penasaran, rasa pingin tahu gitu ya. Yang jelas dulu mau gimana, karena tiba-tiba saja ngilang nggak ada kabar. Kita lihat bagaimana sebenarnya keadaan dia sekarang yang nggak ada kabar ke kamu. Orang ini itu seperti sedang berlomba-lomba dengan waktu, ya. Artinya orang ini sekarang merasa waktu itu bukan jadi sesuatu yang bersahabat sama dia. Jadi orang ini bisa saja mengalami suatu tekanan, ada suatu target ya, yang dimana dia itu belum bisa banyak bergerak karena dia ngejar waktu, ya. Mungkin ada tanggung jawab yang ada target waktu penyelesaiannya. Hutang kah, tanggung jawab kah, apapun itu ya, tapi di sini adalah masalah waktu. Orang ini itu seperti merasa bahwa sekarang ada hal yang harus dia balap-balap gitu ya, diselesaikan segera ya. Tapi di satu sisi dia merasa mungkin ini juga bukan waktu yang tepat, untuk momentum yang tepat untuk bisa berkomunikasi sama kamu dan menjelaskan segala-galanya. Jadi ini masalah waktu. Orang ini memilih untuk berdiam diri dulu karena dia merasa bahwa sekarang bukan waktu yang tepat, dan bisa saja masalah-masalah dia pun masih membeku di sana. Dia pun belum ada solusi untuk masalah yang sedang dia hadapi. Jadi percuma gitu loh untuk bicara gitu loh. Lebih baik memilih diam daripada semakin salah lagi. Dan di sini ada beberapa yang lebih tepatnya khawatir, worry, takut, bukan takut sama kamu ya, tapi takut menghadapi untuk omongan gitu loh ya. Jadi memilih tidak berkata-kata. Dan di sini
banyak yang berusaha untuk bertahan. Jadi di sini banyak yang situasinya mungkin kurang bagus, tapi dia mengutamakan untuk surviving dulu dengan segala masalah yang sedang dia hadapin, gitu loh. Di sini dia lagi lebih fokus kepada aku, ya, bertahan dulu dengan situasi aku yang sekarang sedang tidak kondusif. Ya, jadi dia menekan banyak perasaan dia, banyak menahan diri untuk berbicara atau ketemu sama kamu. Karena kalau surat di sini dia juga masih bingung, gitu loh. Harus mau gimana? Makanya ada beberapa di sini yang memang hanya bisa memperhatikan kamu dari jauh, gitu loh. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh takut. Ketika dia bicara sekarang atau dia ketemu sama kamu, yang keluar hanyalah banyak sekali kepahitan. Karena secara emosi dan pikiran, orang ini sedang tidak sehat. Dan dia merasa sudah cukup ya. Dia merasa sudah cukup, mungkin banyak sekali momentum atau banyak sekali kesempatan dia itu menyakiti kamu. Ya. Dan dia merasa bahwa kalau dia berbicara sekarang, makin banyak kepahitan dan makin banyak kebencian, semakin banyak kemarahan yang akan kamu luapkan ke dia, ya. Dan yang mungkin akan begitu juga dia, gitu loh. Dan yang ada malah saling menyerang dengan kata-kata yang menyakitkan. Itu yang Sora lihat sekarang. Jadi dia tuh merasa hidup dia tuh banyak kepahitan sekarang, ya. Banyak kepahitan yang dia sekarang berusaha untuk bertahan dulu deh, paling nggak aku menghadapi masalah-masalah aku, ya. Sebenarnya dia masih sangat terpengaruh oleh energi dari si Divine Feminine, ya, yaitu kamu. Ingat, situasi bisa vice versa. Masih sangat terkoneksi dengan energi feminin, ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini banyak juga yang masih mengalami yang namanya ego. Dan dia itu banyak yang sebenarnya mungkin menghadapi banyak masalah yang dia sendiri pun masih bingung gimana menyelesaikannya, apakah dia bisa nyelesain atau enggak, gitu ya. Cuman harga diri dia membuat dia tuh bahasanya ya, terlalu sombong, atau bukan sombong sih, harga diri lah ya, yang lebih kepada menahan dia untuk tidak mengungkapkan semua masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. Dan dia mau berkeras hati untuk kayak nggak sekarang, gitu loh. Karena ada sisi dia keras kepala. Dia merasa bahwa aku masih bisa bertahan, ya. Kalau Sora lihat di sini, baca yang ini dadanya nggak enak deh. Banyak dari mereka yang sedang harus menjalankan karmanya. Apa yang sudah mereka lakukan, mereka harus pertanggungjawabkan, ya. Cause and effect. Jadi gini, yang terjadi sekarang dalam hidupnya dia itu semua adalah bentuk karma yang sudah dia tabur atau dia tuai. Ini mungkin saja berlaku sama kamu, ya. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang sama hidupnya dia merasa bahwa ini adalah bentuk konsekuensi dari karma yang telah aku lakukan. Mungkin misalnya contoh ya, sering banget pinjem-pinjeman online tanpa perhitungannya jelas, ya sekarang harus fokus dulu bayar hutang-hutangnya, gitu, dan sebagainya. Itu cuma contoh ya. Dan Sora lihat di sini memang ya, untuk kamu yang mungkin pasangan official, ya, atau resmi, di sini banyak juga yang masih ada terganggu dengan hubungan third party situation, ya, yang mana mungkin saja dia masih terikat oleh pihak ketiga, ya, yang semakin membuat dia tidak mau memberikan kabar sama kamu. Ingat ya, alasan bisa satu, bisa semua diborong. Tolong pintar-pintarlah menyikapi kalau yang namanya general reading. Kalau kamu mau tepat, semuanya tepat untuk kamu dan resonate, silakan personal reading. Jadi tolong jangan bilang readernya ngambang, readernya apa. Ya ini energi banyak orang, aku juga nggak tahu siapa. Pintar-pintar nyesuain, gitu loh. Ya, apakah satu, apakah semua, maunya tepat semua. Hey, tarot reader bukan Tuhan, ya. Kami bukan Tuhan, gitu loh. Kami pun masih bisa salah, dan kami membaca energi apa adanya. Untuk siapapun yang mendengarkan ini, gitu loh, semoga bisa berguna. Itu intinya adalah dari kami, apa yang bisa kami lakukan. Jadi stop lah, ya, stop banget spread hating di kolom komentarnya Sora, gitu. Sora nggak tahu kenapa sih kamu kamu tuh kenapa, gitu loh. Kamu tuh yang benci-benci, yang spreading hateness, gitu ya. Kamu tuh kenapa sih sebenarnya sama tarot reader tuh kenapa? Salah kami apa? Salah Sora tuh apa? Sora cuma ngebaca. Please jangan benci kami tanpa alasan,
ya. Kalau kamu memang ada kekecewaan sama orang itu tuh, ayolah, ya, jadilah gentleman dan gentlewati, tuangkan ke orangnya, ya. Kamu jangan jadi keyboard warrior. Kamu beraninya bersembunyi di balik akun kamu yang bahkan kamu nggak berani taruh foto kamu siapa, identitas kamu siapa, dan kamu menyerang orang membabi buta, ya. Dan kamu komplain, sakit hati diginiin, digituin. Ayolah, ya kan? Gagah berani, ya kan? Taruh di situ profile picture kamu yang asli, nama kamu asli siapa, gitu ya. Kamu nggak sukanya sama siapa orangnya, gitu ya. Kalau perlu, ayo hubungin langsung orangnya. Yang salah si A, yang salah si B, kamu nggak suka sama dia, ayo hubungin langsung. Kalau perlu samperin, ya kan? Jangan jadi keyboard warrior dengan bersembunyi di balik itu semua dan nyerang tarot reader yang kami aja nggak kenal kamu, kami nggak tahu kamu siapa, dan kami nggak tahu masalah kamu apa. Kami tugasnya adalah membaca dengan harapan membantu. Oke, ayolah gentleman, ya, jangan bersembunyi di balik fake account atau apapun siapapun identitas kamu dan membabi buta marah-marahin orang yang nggak dikenal. Oke, kita nggak kenal kamu, aku nggak kenal kamu, kamu nggak kenal aku, ya. Yang salah siapa, kesana dong. Masa kamu berani nyerang Sora, kamu nggak berani nyerang orangnya? Ayo, apalagi kenal kan? Ayo, Sora anak kekinian bilang, ayo dong, ya kan? Jangan berani ya kayak gitu. Kalau emang laki-laki dan wanita sejati, samperin orangnya. Nggak suka kan, samperin, udek-udek orangnya, ya kan? Kamu terima nggak? Ya kan? Kamu aja kesel kan? Kalau ada orang yang apa ya, nanggung apa ya? Kan banyak yang pinjaman online tuh, ya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu, kita dijebak, nomor kita dipakai buat jaminan pinjaman online, bener nggak? Kita aja kesel kan? Yang ngutang siapa, yang dimarah-marahin dan ditagihin siapa, padahal kita nggak ngutang. Nah, begitu juga perasaan Sora yang Sora rasakan ketika kamu marah-marahin Sora. Sora salahnya apa loh? Bukan aku yang nyakitin kamu, bukan aku yang duain kamu. Jadi jangan marah-marahin di kolom komentarnya Sora, ya. Gitu, ngegas terus, ya kan, bilangin Sora sama dia, mohon maaf Bunda Ayah, saya kenal aja kagak sama orangnya, ya. Jadi ayolah, kalau emang berani, samperin orangnya langsung, ya, videoin, nah, upload tuh di YouTube nih kan, tag Sora, nanti Sora nonton, ya kan, nih Sora buktinya, aku sudah gentlewati, sudah nyamperin orangnya, sudah aku udek-udek orangnya langsung. Sabar Bunda Ayah, chill, oke? Saya di sini cuma tugasnya ngebaca. Orang ini, sorry ya, Sora selingan dulu, biar jelas gitu loh. Karena menurut Sora nggak adil gitu. Kamu marah-marahin readernya. Ya ampun, kamu kalau mau kayak gitu, kamu bikin channel sendiri deh. Kamu bikin channel sendiri, upload video kamu marah-marah di situ. Nah, silakan lah kamu tulis panjang lebar di kolom komentar kamu sendiri ya. Rumah-rumah kamu, ini kan rumah Sora, channel Sora. Oke? Kalau bertamu ke rumah orang yang sopan santun lah, ya kan? Sora juga nggak mau main ke rumah orang berkata-kata yang nggak enakin di kaunnya orang lain. Oke? Orang ini banyak berfantasi ya, masih banyak fantasi atau hayalan-hayalan dia ke kamu itu sebenarnya masih ada. Oke, tapi keadaan dan situasi memang sangat-sangat tidak tepat. Dari awal sudah keywordnya waktu. Waktu itu memang apa ya? Memang jadi satu keyword yang sangat penting. Orang ini masih punya harapan sebenarnya. Masih punya harapan, paling tidak mungkin suatu hari ada sesuatu lagi di antara kalian. Gitu loh. Masih ada yang berusaha memanifestasikan kamu. Orang ini berharap paling tidak dia bisa minta maaf sama kamu. Ya, kalau kamu tanya keadaan dia sekarang, sebenarnya dia sedang menjalankan karmanya. Dan menyelesaikan dan bertahan dalam situasi yang tidak kondusif gitu loh, dan berperang dengan ego diri dia sendiri. Dia berharap dia bisa masih minta maaf sama kamu, ya, kembali untuk minta maaf setidaknya karena dia pernah menyakiti kamu atau ngomongin segala sesuatu setelah ketulusan kamu. Apapun yang telah kamu lakukan malah menyisakan rasa sakit dan kecewa, ya. Orang ini itu banyak yang terikat hawa nafsu. Salah satu hawa nafsu dia itu bukan cuma secara seksual ya, hawa nafsu segala-galanya. Jadi memang masalah orang ini bukan cuma nafsu secara seksual, tapi nafsu ini itu tidak bisa menahan diri dan keinginan, ya. Dan orang ini menyadari bahwa dia itu banyak yang tidak bisa berkomitmen dengan baik, ya. Orang ini dalam periode banyak menyadari pencerahan di dalam dirinya. Jadi orang ini sedang dalam periode berusaha mencari pencerahan terhadap keadaan dan situasi dia untuk dia lebih memahami, ya.
dan menyadari bahwa dia memang belum siap terhadap komitmen. Orang ini menghindar, menjauh karena memang belum, yang Sora bilang, siap. Ya, banyak yang bersembunyi bukan cuma dari kamu, bahkan bersembunyi dari dirinya sendiri kan, gitu loh. Dan tapi secara intuisi dan telepati kalian masih terkoneksi, gitu loh, masih terkoneksi. Kamu tahu harusnya kamu bisa merasakan perasaan bersalah dia, kamu harusnya tahu bagaimana perasaan dia sebenarnya, bagaimana sebenarnya perasaan dia ke kamu. Ada perasaan mendalam. Sebenarnya dia tahu kamu udah jadi seseorang yang banyak sekali menolong dia, memberikan dia jalan keluar, ya, terus membantu dia. Itu banyak sekali. Perasaannya mendalam sebenarnya ke kamu. Dia tahu, ya. Dan dia menyadari bahwa ternyata kehilangan kamu menjadi hal tak terduga buat dia, kalau ternyata dia punya perasaan lebih dalam dari yang selama ini dia pikirkan ke kamu. Oke. Dan sebenarnya nggak ada kamu sekarang stres, ya, stres banget. Hanya sekarang benar-benar bingung apa yang harus dilakukan duluan, apa prioritas duluan, dan banyak tekanan. Jadi orang ini juga tidak jauh dari kamu, bukan keadaannya baik-baik saja. Keadaannya banyak stres, banyak tekanan gitu loh. Itu yang bisa Sora lihat. Dalam situasi seperti itu, otomatis kadang energi kita jadi nggak bagus ya. Kamu bisa pesan di sini bracelet soul. Butterfly soul bracelet dari Sora, oke. Dan ini dari kristal ya, rose quartz ya. Ini sudah Sora booster dengan energi healing untuk membantu kamu aura lebih positif ya, pastinya energi negatif pergi dan lebih tenang ya, lebih tenang dan menarik energi cinta kasih ya, untuk yang feminim atau perempuan. Untuk yang laki-laki ini 165.000. Untuk yang laki-laki kamu bisa Brave Lion bracelet ya, ini dari batu hematite dan dari cat eye blue ya. Ini sangat membuat kamu yang para pria-pria ini jadi energi maskulin yang lebih macho, lebih kuat, lebih strong ya, dan lebih berani. Oke. Menaikkan karisma laki-lakinya ya. Jadi ini untuk yang laki-laki 200.000, untuk yang perempuan itu 165.000. Kak Sora, aku ditanya dari kemarin sampai bosen. Kak Sora, boleh nggak sih cewek pakai yang cowok punya? Bukan enggak boleh. Kamu ngerti konsekuensinya ya. Ini adalah dibuat untuk laki-laki. Bayangkan seorang perempuan memakai sesuatu yang untuk laki-laki. Otomatis energi maskulin dia akan naik. Dia jadi lebih galak, lebih gahar, kelihatannya lebih dominan. Ya, dan sudah ada yang pakai, kadang bisa jadi cowok malah lebih sungkan deket sama yang ceweknya. Karena energinya energi cowok. Paham nggak? Ya, kecuali orientasinya memang sama cowok. Paham nggak maksudnya Sora? Ya, karena Sora tidak mau bertanggung jawab terhadap komplainan gitu ya. Kak, kok ini aku jadi gahar banget ya? Karena ini buat cowok, gitu loh. Dan bisa jadi orang-orang nggak nyaman ya. Kayak kamu aja, kalau cewek energinya cowok itu terlalu feminim, pasti kadang-kadang kita nganggapnya cuma temen, betul nggak? Ya, atau kita malah mikirnya yang lain-lain gitu. Kalau energi, ada beberapa kan masalah selera ya. Kadang-kadang cewek juga jadi ada yang nggak terlalu suka kalau cowoknya terlalu energinya feminim. Itu masalah selera. Ya, ini bagus banget, keren banget. Yang ini 200.000. Dua-duanya bisa kamu pesan di Sora_tarot di Instagram atau klik link di bawah di Telegram. Ya, Sora akan dahulukan untuk yang PO, apalagi yang cowok ya. Ini limited banget karena dia nyampainya juga susah banget. Ini kenapa lebih mahal, batunya juga lebih besar dan banyak. Sora kerjakan sendiri ya. Silahkan bisa belikan sepasang untuk pasangan kamu satu lagi. Oke, sekarang kita mau lihat jadi Sora ke depannya. Oke, apakah ada ya potensi kamu bisa sama orang ini, atau apa yang akan terjadi ke depannya sebenarnya antara kamu sama orang ini? Apakah bisa ada energi kebersamaan kalian? Kalau Sora di sini akan ada satu harapan mau hubungin tadi ya, tapi apakah bisa bersama-sama? Oke, sebenarnya ada potensi sekitar let's say 60-70% bisa sama-sama ya. Tapi di sini adalah banyak sekali energi ketakutan dan keraguan-raguan. Ya. Jadi kalau Sora lihat di sini banyak energi di mana seseorang ini akan selalu ada koneksi sama kamu, tapi sampai dia bisa menyelesaikan masalahnya dan menghempas keraguan-raguannya dia sampai sudah sukses untuk selesaiin karmanya dia, apapun itu ya, masalah finansial lah, masalah hidup dan sebagaimana gitu ya, menyelesaikan segala sesuatunya, baru dia itu bisa ke
ke kamu gitu loh. Karena orang ini kalau Sora lihat tidak mau lagi hanya datang untuk memberikan kamu suatu penyesalan gitu ya. Dia juga takut kamu nolak dia gitu loh. Karena situasi dia itu agak masih stagnan sekarang. Jadi kalau kamu berharap sama orang ini ada potensinya ya, tapi harus juga ada usaha dari kamu nantinya untuk mencari dia gitu loh. Dan atau bersabar untuk mengerti dia bahwa dia tuh sekarang sedang stagnan dan dia sedang sangat fokusnya ke hal yang lain. Ya, jadi ini untuk periode waktu ini bisa jadi sesuatu yang cukup lama. Tapi di sini ada angka 6 dan 21. Angka 6 dan 21 ini bisa berarti sesuatu. Seorang nggak tahu. Entah itu tanggal, entah itu minggu, entah itu bulan, ya. Tapi ini berarti sesuatu, ya. Tanya berapa lama, seorang nggak bisa ngomong. Tapi yang pasti sekarang lagi berusaha untuk membangun keuangan dia, teamwork. Dia sekarang fokusnya ke keuangan dulu. Hati dan perasaan dia itu nyusul, karena menurut dia sekarang intuisi dia mengatakan keadaan dan situasi nggak bagus dan nggak cukup baik sekarang, ya. Kita akan lihat untuk astrologinya ya. Kita akan lihat astrologi yang mungkin kelihatan di sini sebenarnya sudah ada 3 yang terbesar ya. Ada Capricorn, ada Gemini, dan ada Cancer. Itu 3 teratas ya. Soalnya akan tambahkan 3 lagi dari sini. Ada 4 deh, keluar 4. Sagittarius, Leo, Gemini, dan Gemini. Wow, Gemini sangat kuat sekali. Berarti Gemini sampai 3 ya. Sekarang untuk alfabetnya. H, N, T, Z, B, R, C, V, U, F, O, X, P, W. Sedikit lagi ya. A, E, dan M. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara buat menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. I love you as always. Bye-bye.